Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lili Hanifah dari Prodi PGMI 5A IPMAFA dengan NIM 181300105. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama di mata kuliah pembelajaran Penjaskes MI. Di sini kita akan belajar tentang P3K dengan materi pembidayaan. Dalam materi pembidayaan kali ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua tujuan dari pembidayaan, yang ketiga cara pembidayaan. Yang pertama, definisi pembidayaan. Pembidayaan adalah suatu tindakan memvikasi atau memobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai fikator atau mobilisator. Dan yang selanjutnya, tujuan dari pembidayaan yaitu yang pertama, menghindari bagian tubuh agar tidak bergeser dari tempatnya ketika terjadi fraktur atau patah tulang. Yang kedua, mencegah terjadinya pembengkakan dari kecelakaan. Yang ketiga, menyokong bagian badan yang cedera dan mencegah agar bagian itu tidak bergeser. Yang keempat, menutup agar tidak terkena cahaya, debu, dan kotoran. Yang selanjutnya, cara pembidayaan. Di sini saya memiliki banyak tipe pembidayaan, dari mulai luka pada dahi, luka pada lutut, luka pada mata, dan seterusnya. Yang pertama, kita akan bahas tentang luka pada dahi. Jika kita mengalami luka pada dahi, maka cara pembidayaan yang akan kita lakukan yang pertama, tekuk mitela yang sudah dilipat menjadi 2 bagian sama panjang. Lalu, mulai dari bagian tengah mitela yang sudah ditekuk. Yang kedua, bagian tengah dari mitela ditempel pada luka, dan di saat ini kita membahas dahi, berarti luka yang ada di dahi. Dan yang ketiga, kemudian ditarik ke belakang dan pastikan kedua ujung mitela dipelintir, bukan disilang, karena jika disilang nanti akan lepas lagi. Yang keempat, kedua ujung yang sudah dipelintir ditarik ke depan dan diikat di atas luka dengan menggunakan simpul 8, seperti yang ada di gambar. Lalu, pada luka temporal, dengan cara yang pertama, tekuk mitela yang sudah dilipat menjadi 2 bagian sama panjang. Lalu, mulai dari bagian tengah mitela yang sudah ditekuk. Yang kedua, tempel bagian tengah mitela pada luka atau pada temporal. Yang ketiga, tarik ujung bagian bawah mitela di belakang telinga agar mitela tidak lari atau bergerak. Yang selanjutnya, setelah itu disimpul silang seperti pada luka di dahi tadi, dan ujung yang satu ditarik ke depan dengan posisi berada di dahi, dan ujung yang satu ditarik ke belakang. Dan yang terakhir,
kedua ujung mitela diikat di atas luka. Yang selanjutnya, luka pada mata. Jika kita mengalami luka pada mata, maka kita juga harus menekuk mitela yang sudah dilipat menjadi 2 bagian sama panjang. Setelah itu, mulai dari bagian tengah mitela yang sudah ditekuk. Posisikan mitela dalam keadaan miring, lalu ditempelkan pada luka di mata. Yang selanjutnya, tarik kedua ujung mitela ke belakang dan dipelintir. Setelah itu, ditarik ke depan dengan posisi horizontal. Dan yang terakhir, ikat kedua ujung mitela tetapi tidak di atas luka atau mata. Karena jika kita mengikat tali mitela di atas luka, terutama di mata ini, itu akan memberatkan pasien. Dan yang selanjutnya, cara pembedaian untuk luka pada dagu. Yang pertama, seperti biasa, tekuk mitela yang sudah dilipat menjadi 2 bagian sama panjang. Lalu mulai dari bagian tengah mitela yang sudah ditekuk. Dan yang kedua, tempel bagian tengah mitela pada luka, yaitu di dagu. Yang ketiga, kemudian tarik ke belakang dengan memposisikan kedua ujung mitela ditaruh pada bagian kiri atau kanan. Dan harus di belakang telinga. Yang selanjutnya, diikat di mana ujung yang pendek berada di atas dan ujung yang panjang berada di bawah. Maksudnya berada di bawah dagu. Dan yang terakhir, kedua ujung mitela diikat di atas kepala, seperti ilustrasi pada gambar tersebut. Dan yang selanjutnya, cara pembedaian luka pada siku. Yang pertama, posisi siku atau lutut dalam keadaan ditekuk, bukan dalam keadaan lurus. Jika keadaan lurus, bisa mengakibatkan faktur yang lebih parah. Dan yang kedua, tekuk mitela yang sudah dilipat menjadi 2 bagian sama panjang, lalu mulai dari bagian tengah mitela yang sudah ditekuk. Tempelkan bagian tengah pada luka atau siku. Kedua ujung mitela dalam posisi silang, kemudian arahkan ujung yang satu ke atas, lalu diputar ke bawah dan sebaliknya. Dan yang terakhir, silangkan kedua ujung mitela pada ujung siku, lalu dikedepankan lagi dan diikat. Dan yang selanjutnya, setelah cara-cara pembedaian yang sudah dijelaskan, yang selanjutnya adalah cara menggendong siku menggunakan mitela. Yang pertama, posisikan mitela dalam keadaan terbuka, seperti pada gambar. Yang kedua, ujung segitiga berada pada siku yang sakit. Yang ketiga, bagian ujung yang satu diletakkan di bahu, dan kemudian bagian ujung yang satu ada di bawah ditarik ke atas dan diikat di belakang leher. Itu adalah cara-cara pembedaian dan cara menggendong menggunakan mitela. Dan perlu diingat bahwa ketika kita hendak melakukan pembedaian, kita harus mempersiapkan mitela-mitela yang akan kita gunakan, dan kita harus mempersiapkan dengan baik. Selain itu, kita harus cuci tangan sebelum melakukan tindakan dan meminta izin kepada pasien yang akan kita tangani.
Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan data dari penjelasan saya dan tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.